gelombang seismik yang merambat di dalam batu pasir yang tersaturasi gas itu dia akan mengalami atenuasi. Siapa yang bilang ini? Nah ini gitu ya, Bu tahun 2010, Chen tahun 2016 gitu kan. Kemudian apa penyebabnya si gelombang seismik itu mengalami atenuasi? Penyebabnya menurut si Liu ya, Liu tahun 2011 itu penyebabnya adalah WIFF ya, WIFF itu adalah Wave Induced Fluid Flow ya. Ini jadi si seismik itu akan mengakibatkan suatu medium yang berpori itu mengalami kompresi dan ekstensi ya, kompresi dan ekstensi. Kemudian dari kompresi dan ekstensi itu ada perbedaan tekanan ya, karena ada perbedaan tekanan sehingga di situ ada aliran fluida ya, makanya disebut di sini wave induced fluid flow gitu kan. Nah yang menyampaikan siapa? Liu gitu kan. Nah sebelumnya sudah dilakukan indikator keberadaan fluida dalam hal ini gas menggunakan metode FIO ya. Tapi pada tahun 2006 nih, nah ini Chapman misalkan ya, Chapman meneliti ternyata atribut-atribut di atas itu yang lebih sensitif adalah yang berkaitan dengan frekuensi ya, frekuensi dependent atribut gitu kan. Nah selain Chapman, saya cerita nih di sini ya. Selain Chapman, si Kornev itu juga pernah melakukan studi di laboratorium bahwa dia menyimpulkan medium-medium yang tersaturasi gas memiliki reflektivitas yang tinggi, kemudian pada low frekuensi ya, dibandingkan reflectivity in low frekuensi yang tidak tersaturasi oleh gas ya. Jadi yang tersaturasi gas itu memiliki koefisien reflektivitas yang tinggi ya. Ini di sini. They have high reflectivity value in a low frequency range compared to the reflectivity in low frequency range in non-gas saturated. Jadi saya bandingin nih antara, jadi si Kornev ini membandingkan hasil perbandingannya ini saya sampaikan di sini ya, saya sampaikan. Gitu. Jadi apa yang saya omongin di sini itu semua berdasar ya, karena ini kan ini itu adalah makalah ilmiah yang sifatnya formal ya. Jadi saya bukan bahasa-bahasa yang gaul atau bahasa-bahasa yang seenaknya saya sendiri, enggak, semua berdasar gitu ya. Nah, ini. Jadi akhirnya orang membaca itu percaya ya, yakin oh berarti memang penelitian saya ini ya, penelitian yang saya lakukan memang punya latar belakang yang jelas gitu kan. Enggak asal-asalan main neliti aja, tapi punya latar belakang yang jelas, kemudian dibangun dengan konsep-konsep yang jelas juga, yang bagus, yang solid konsep-konsepnya ya kan. Nah, di sini orang akhirnya bisa percaya ya. Percaya, oh ya udah ini layak untuk dijadikan referensi. Nah, ini beberapa persamaan matematis ya di sini ya. Nah, ini data. Ini datanya karena sifatnya sedikit ya, saya hanya ditulis di dalam papernya. Tapi kalau datanya banyak itu bisa dituliskan di bagian lampiran ya. Oke, kemudian berikutnya, nah ini ya, tata letak ya, ini tata letak. Biasanya kalau di dalam makalah di bidang sains atau teknik ya, itu bentuk tata letaknya seperti ini ya. Jadi pertama judul, penulis, abstrak, kemudian pendahuluan, nah, kemudian kajian pustaka ya, tadi teori dasar, kemudian metode, kemudian data dan pengolahannya seperti apa. Ini result and discussion ya, hasil penelitian. Nah, ini tadi result and discussion juga masih satu ini ya. Baru kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Ini bentuk umum dari karya ilmiah untuk bidang sains dan teknik ya. Kemudian berikutnya sebentar. Ini sepertinya masih loading. Nah, ini untuk ilmu sosial ya. Ilmu sosial itu biasanya bentuknya seperti judul, penulis, abstrak, pendahuluan. Nah, kajian pustaka ini langsung ke hasil ya, dijadiin satu. Karena sosial itu dia kayaknya lebih banyak cerita ya, makanya bisa dijadiin satu di sini. Baru kesimpulan, kemudian daftar pustaka dan bibliografi. Nah, kalian kan di bidang teknik ya atau sains ya, maka bentuknya kurang lebih seperti ini kalau kalian menyusun suatu makalah ilmiah.
Nah ini yang saya punya, contohnya ya ini, yang tadi ya, paper saya. Ini ada abstrak ya, introduction gitu kan, pendahuluan. Nah ini berisi tadi ya, latar belakang, kemudian metode yang dipakai, sedikit gambaran mengenai metode yang dipakai, kemudian sedikit hipotesa juga ya mengenai kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Area studi, nah ini berkaitan dengan data ya, data, kemudian langkah-langkah ilmiahnya, metode-metode ilmiah di sini yang saya pakai. Ya, ini ada penurunan matematis, kemudian ini tabel data yang kita pakai, ya. Ini data hasil pemodelan ya, hasil pemodelan apa namanya, rock fisika batuan ya. Kemudian, nah ini masih application to the Sadewa field, ini diaplikasikan pada lapangan Sadewa. Nah ini langkahnya ya, langkah-langkah atau metode yang digunakan di dalam penelitian ini. Ini langkah-langkahnya. Nah kemudian ini hasil analisa ya, hasil analisa cross plot. Nah kemudian ini saya membandingkan dengan metode sebelumnya ya, metode FEO. Kemudian nah ini bagian terakhir tadi ya, sebelum conclusion ada discussion dulu di sini ya, discussion. Nah, comparison ini berarti di sini result ya. Saya bandingin antara metode sebelumnya dengan result. Ya. Oke, sebentar ya. Ya, jadi di sini mungkin tulisannya bukan result ya, tapi komparasi bisa juga ya. Ini intinya di dalam subbab ini itu ada hasil yang saya peroleh, kemudian ada apa namanya perbandingan dengan metode-metode yang lain gitu ya. Ini salah satu contohnya ini ya. Jadi ini metode FEO, ini berupa densitas ya. Kemudian ini berupa atribut FVF ya, atenuasi. Kemudian ini adalah metode FVF yang sudah dikonversi ke dalam besaran saturasi gas gitu ya. Ya, silakan ada yang ditanyakan? Oke. Ya, PPT-nya belum ditampilkan. Saya pakai entire screen ini. Kelihatan nggak ini? Paper saya. Oh, oke oke oke. Mungkin saya ini dulu ya. Saya apa namanya? Saya stop presenting dulu. Kemudian saya coba present ulang ya. Mana entire screen? Oke. Oke, kalau ini kelihatan nggak PDF-nya?
Sudah ya, oke. Ini kemungkinan berkaitan dengan sinyal ya, di tempat saya agak kurang bagus. Jadi kadang nyambung, kadang putus gitu. Ya ini jadi sebagian result itu saya masukkan di sini ya, subbabnya namanya comparison with SEO method ya. Kemudian conclusion di sini saya jadikan satu dengan discussion juga ya. Nah ini conclusion, kemudian ada juga acknowledgement ya. Acknowledgement ini berkaitan dengan ucapan terima kasih ya, ucapan terima kasih karena di dalam penelitian ini saya disediakan data oleh pihak Pertamina, kemudian selain itu di sini saya juga diberi pendanaan dari kampus tempat saya bekerja yaitu Institut Teknologi Permata. Saya mute dulu mungkin ini ya. Nah. Oke. Nah, kemudian tadi ya kembali ke sini. Nah, berarti bentuk yang dipakai kurang lebih seperti ini ya untuk yang bidang sains dan teknik ya. Oke, kemudian berikutnya. Nah, ini bagaimana kita banyak ya 1 2 3 4 ya 10 lebih lah, mungkin 15-an paper ya. Jadi untuk mendapatkan topik ini kita juga harus kaya akan pengetahuan ya. Jadi kajian pustaka ini nggak boleh kita lewati begitu saja ya. Itu kemudian di dalam makalah ilmiah yang kita hasilkan setelah kita membaca kajian pustaka ini, nanti kita bisa menyuplik ya. Kita ambil bagian-bagian penelitian dari orang lain, kemudian kita gunakan sebagai dasar konsep penelitian kita bisa juga ya. Kemudian di sini kita bisa membuat ringkasan penelitian kita, kemudian kita bisa menguraikan ya apa yang kita kerjakan di dalam penelitian kita, kemudian penelitian kita pun bisa dijadikan referensi nantinya ketika sudah menjadi suatu kesimpulan ya. Nah ini semua ini nanti akan memunculkan pertanyaan riset ya, pertanyaan riset kira-kira bagian mana yang belum dilakukan penelitian, nah barulah kita menuju ke suatu topik yang lebih fokus ke topik tertentu gitu ya. Jadi kajian pustaka ini melingkupi cuplikan dari sesuatu yang kita baca dari orang lain, ringkasannya apa, uraiannya seperti apa gitu kan, kemudian referensi dari mana paper tersebut kita dapatkan. Gitu. Setelah kita menerapkan ini semua, barulah kita bisa mendapatkan pertanyaan riset. Ya. Nah pertanyaan riset pastinya nanti berkaitan dengan topik-topik yang berhubungan dengan referensi atau pustaka yang kita gunakan. Nah ini fungsi kajian pustaka ya merupakan penjelasan sebagai latar belakang di pendahuluan ya bisa tadi ya menurut papernya A, B, C yang sudah melakukan metode A, B, C dan lain-lain. Nah itu bisa kita state ya kita sebut di situ ya. Kita merujuk ke siapa saja. Nah itu hasil dari kajian pustaka kita. Kita cerita apa saja yang kita sudah baca ya. Kemudian poin kedua merupakan latar belakang topik. Jadi ketika kita sudah baca-baca paper, berarti kan kita tertarik pada topik yang akan kita lakukan penelitiannya ya. Penelitian yang akan kita lakukan itu berarti topiknya berkaitan dengan latar belakang, berkaitan dengan referensi yang kita baca ya. Kemudian nah latar belakang ini kadang-kadang ada yang dipisahkan ya dari pendahuluan ada ya, misalkan introduction dulu, kemudian background, nah ini bisa dipisahkan. Tapi biasanya umumnya paper itu latar belakang itu di dalamnya introduction ya, di dalamnya pendahuluan. Nah, kemudian ini yang tadi saya katakan ya, apa yang kita ceritakan di awal di pendahuluan itu bukan sesuatu yang sifatnya ngawur ya, tapi kita punya referensi yang jelas ya. Kita punya referensi yang jelas. Jadi orang tuh percaya gitu ya. Kalau kita tanpa menuliskan referensi kan berarti omongan kita itu tidak didukung oleh penelitian yang sudah ada ya. Nah, di situ tingkat kepercayaan orang pun nanti jadi apa namanya? Jadi rendah ya. Jadi orang nggak mau merujuk paper kita gitu ya. Nah, ini ya referensi mengenai pernyataan, rumusan, kemudian metode-metodologi yang kita pakai di dalam penelitian kita.
Nah, kemudian butir 3 ya, ini ya, berarti dipakai di dalam pengolahan data, karena ada metode ya sama metodologi. Kemudian rumusan ya. Maka ini juga bisa digunakan untuk melakukan evaluasi, penjelasan, komparasi, atau diskusi, atau diskursus lain pada bagian analisa dan diskusi. Nah, contoh yang tadi itu merupakan hasil dari komparasi ya. Nah, ini. Ya kan? Nah, FEO method. Nah, ini kan comparison with FEO method. Nah, ini kan saya menyebutkan perbandingan metode ya antara FEO dengan FEF ya. Atribut atenuasi dengan atribut amplitude versus offset itu hasilnya seperti apa gitu kan. Nah, di sini hasil daftar pustaka yang saya pakai itu bisa menghasilkan komparasi ya, komparasi. Nah, contohnya ini nih komparasi. Jadi saya mengambil dari merujuk dari papernya Ambarsari dan Oktariena ya ini. Dua orang ini menggunakan metode FEO ya. Ini bisa saya jadikan komparasi. Kemudian apa lagi tadi? Analisa, diskusi ya. Diskusi jelas lah ya kalau kita punya pengetahuan yang banyak dari apa yang kita baca kan di situ juga bisa dijadikan bahan diskusi ya. Nah, merupakan satu daftar pada daftar pustaka. Ya ini berarti apa kita baca, kita tulis ya di dalam daftar pustaka. Daftar pustaka itu ya di sini nih. Tadi bagian terakhir ya. Nah, ini kita tulis semua apa yang kita baca ini. Oke, kemudian oh udah ya. Bentar. Lagi ini. Lagi loading. Fungsi kajian pustaka. Nah, fungsi kajian pustaka. Jadi kajian pustaka yang sudah kita baca tadi ya referensi itu biasanya disimpan di sini. Di pendahuluan, di judul ya, terutama di judul. Jadi kalau kita punya pengetahuan yang luas, sehingga kita bisa meringkas, kita mendapatkan research gap juga ya, gap antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, atau penelitian yang belum dilakukan, maka itu bisa diterapkan di sini, di bagian judul bisa ya, kita mendapatkan topik ya, topik yang tepat untuk penelitian. Nah ini berdasarkan referensi atau daftar pustaka atau kajian pustaka. Kemudian di pendahuluan, ini kan kita sampaikan semua ya, tadi saya baca dari papernya si A, B, C. Kemudian metodenya si A itu menerapkan persamaan ini. Nah ini kajian pustaka. Berarti kan fungsi dari kajian pustaka itu bisa di judul, bisa di pendahuluan, kajian di bagian ini ya. Dasar teori atau kajian pustaka, di bagian metode, pengolahan data, analisa dan diskusi bisa kita bandingkan ya hasilnya. Kemudian kesimpulan jelas. Kalau kesimpulan berarti sesuatu yang baru ya dari yang kita lakukan penelitian ini ada sesuatu yang baru. Kemudian di daftar pustaka itu sendiri ya karena kan apa yang kita baca kita tulis di sini ya. Jadi daftar setelah kita melakukan kajian pustaka atau membaca beberapa referensi ya apa yang kita baca itu bisa digunakan untuk membuat judul, kemudian bisa menceritakan pendahuluan kita atau latar belakang kita kenapa melakukan penelitian itu gitu kan. Kemudian teori yang kita gunakan kita bisa juga dapat dari kajian pustaka, metode yang kita pakai juga dapat dari kajian pustaka bisa ya. Pengolahan data juga dari kajian pustaka, kemudian analisa diskusi tadi ya untuk komparasi evaluasi bisa juga kita dapat dari kajian pustaka ya. Dan yang terakhir ini listnya ya, list apa yang kita baca ini ditaruh di daftar pustaka. Oke. Ini apa yang kita baca semuanya harus ditulis di daftar pustaka ya jelas ya nanti nah seperti ini ya. Jadi orang yang baca paper kita itu nanti bisa tahu oh namanya si Anu itu judul papernya apa, kemudian alamat doi-nya di mana. Nah orang langsung bisa mengakses ke situ. Ya ini. Jadi ini sebagai informasi untuk pembaca paper kita ya, pembaca paper kita. Oke, nah selain itu fungsi dari daftar pustaka adalah untuk menghindari plagiat ya. Plagiat itu kita meniru metodenya orang lain tapi kita tidak menyebutkan orang lain tersebut gitu ya. Jadi itu mengklaim
bahwa apa yang metode ini adalah kita yang mengerjakan. Nah itu plagiat, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh, sama sekali dilarang gitu ya. Jadi kalau kita merujuk ke sesuatu yang kita gunakan gitu ya, maka kita harus tulis sumbernya dari mana. Nggak boleh kita nggak jujur di sini. Ini berkaitan dengan kejujuran ya, jujuran. Kalau kita tidak tulis, kita tidak menulis siapa metode yang pertama kali melakukan itu, nah kita nanti disebut sebagai plagiator ya, orang yang suka menyontoh orang pekerjaan orang tapi dia tidak menyebutkan pekerjaan orang yang mengerjakan sebelumnya, itu sebenarnya plagiator. Ini harus sangat dihindari ya di dunia apa namanya, di dunia ilmiah itu nggak boleh ya plagiator. Oke, kemudian cara menyampaikan referensi yang kita baca atau pustaka bisa mencuplik ya, bisa meringkas ya, apa yang sudah kita baca kita ceritakan secara ulang tapi ringkas di pendahuluan. Bisa juga uraian kita jelaskan beberapa yang sudah kayak misalkan gini nih. Ini mana ya tadi ya? Nah, ini ya. Nah, ini nih. Ini uraian ya. Kemudian ini cuplikan, ada beberapa cuplikan, dia lebih pendek ya kalimatnya. Ini saya cuplik ini di sini. Kemudian uraian, ini saya menguraikan secara singkat sih ya, tidak secara keseluruhan tapi secara singkat. Kemudian selain itu ada uraian panjang juga ya di sini ya, uraian panjang berarti yang ini. Nah, ini saya menggunakan persamaan ini. Kemudian menggunakan pemodelan poroelastiknya ini. Nah, ini ya poroelastiknya. Nah, ini saya uraikan ya. Nah, ini dari papernya Carcione dan Picotti tahun 2006. Ya, ini saya uraikan. Ya. Di uraiannya bisa berupa ini ya, fungsi matematis. Bisa juga dengan beberapa kata-kata di sini ya, kata-kata ini. FIF ya. Itu. Kemudian apa lagi tadi? Acuan ya, sebagai acuan ya tadi ya. Ada daftar pustaka ini ya. Nah, ini daftar pustaka ini berarti sebagai acuan ya, referensi. Oke. Kemudian cuplikan atau citasi ya merupakan cara bagi kita untuk menyampaikan kepada pembaca tentang sumber materi yang kita gunakan dalam tulisan kita. Cuplikan juga mengarahkan pembaca tentang keberlanjutan pengetahuan yang kita kembangkan ya. Oleh karena itu, biasanya dari cuplikan dan rujukannya akan diperoleh informasi tentang penulis sumber dan topik penelitian atau makalah hingga waktu penerbitan dan penerbitnya. Nah, ini cuplikan ya. Jadi yang poinnya adalah yang pertama ini ya, merupakan cara bagi kita untuk menyampaikan kepada pembaca tentang sumber materi yang kita gunakan dalam tulisan. Nah, sumber materinya kan saya berkaitan dengan efek atenuasi dan dispersi dari gelombang ya ketika dia melewati medium tersaturasi gas kan. Nah, saya mencuplik ini kalimatnya ini. Ya. Ya, saya mencuplik ini. Ini Liu saya juga mencuplik ya. Jadi ini dalam hal ini saya menyampaikan kepada yang membaca paper kita ya, paper saya tentang sumber materi yang kita gunakan dalam tulisan kita. Jadi tulisan saya kan berkaitan dengan penyelidikan sifat atenuasi dan dispersi ya. Nah ini saya merujuk ke orang-orang ini nih. Ya. Oke, kemudian ringkasannya tadi ya, ringkasan ceritanya panjang di sini. Uraian ya, uraian yang berbentuk singkat itu berarti ringkasan ya, ini contohnya. Kemudian ada lagi uraian yang berupa parafrase. Penyajian kembali teks atau bagian atau tulisan yang memberi makna dalam bentuk lain. Nah, ini kan saya menyajikan kembali nih. Ya, di sini saya menyajikan kembali teori yang digunakan Carcione. Ini ada di papernya ya. Ini ditulis secara detail. Nah, ini saya ambil lagi persamaan ini untuk saya gunakan di dalam penelitian saya. Gitu ya. Ini uraian. Kemudian acuan ya referensi tadi ya. Ditulisnya di bagian akhir ya. Kemudian mana lagi ya? Cara submit paper. Nah, kalau cara submit paper itu
Bentar, lagi loading ya. Nah, setelah kita menulis tadi ya, kita udah menulis latar belakang, introduction, judul, abstrak, kemudian metode-metode yang kita gunakan, kemudian kesimpulan ya, hasil dan diskusi itu, kemudian daftar pustaka, kemudian setelah kita tulis secara rapi ya sesuai format yang benar, format yang ada, maka kita bisa masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita submit paper tersebut ke dalam jurnal-jurnal ilmiah ya, baik itu sifatnya nasional maupun internasional. Nah, cara mensubmit jurnal itu langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi kita register dulu ya, kita membuat akun di dalam jurnal tersebut gitu ya. Kemudian kita pilih kategori ya di situ ya, kategorinya apa, bidangnya apa ya. Apakah bidang reservoir ataukah di bidang environment, lingkungan gitu ya. Apakah di bidang misalkan geofisika global gitu ya. Nah, ini kita pilih kategori yang berkaitan dengan jurnal yang akan kita submit atau karya ilmiah yang akan kita submit ke dalam suatu jurnal ya. Kemudian di sini pada saat kita register kan kita masukkan alamat email ya untuk berkomunikasi dengan editor. Nah, nanti setelah itu ada balasan dari email ya, balasan di email bahwa jurnal yang kita submit itu sedang melalui proses misalkan review. Nah, kemudian di sini lanjut ke review ini ya. Nah, review ini nanti tergantung kita ya. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh editor ya. Kalau kita bisa menjawab pertanyaannya dengan benar ya, berarti nanti ada kemungkinan diterima ya jurnal kita. Tapi kalau biasanya pertanyaannya itu berkaitan dengan koreksi penulisan atau konsep yang ditulis kita. Nah, itu editor akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan itu gitu ya. Ataupun berkaitan dengan bahasa misalkan ya. Kadang kan kalau kita orang Indonesia memang jarang ya menggunakan bahasa Inggris. Jadi mungkin dari segi bahasa kita masih ada banyak kekurangan, kecuali kita memang punya TOEFL atau IELTS yang nilainya tinggi, ya mungkin itu bahasanya jadi lebih baik lah dibandingkan orang yang pada umumnya ada gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan itu, koreksi bahasa, koreksi penulisan, kemudian berkaitan dengan konsep yang kita tulis di makalah ilmiah itu nanti akan di review atau akan dilihat oleh editor gitu ya. Nah, nanti dari semua itu kita bisa punya dua peluang ya, apakah diterima atau ditolak gitu ya. Kalau ditolak ya sudah selesai, kita mengulangi lagi tulisan yang ada, kita revisi sendiri ya, kita ulangi, kemudian kita nanti boleh coba submit kembali. Tapi kalau diterima ya berarti nanti mengirim ulang draft yang sudah direvisi ya berdasarkan masukan-masukan dari editor. Nah, nanti kalau sudah oke, semuanya sudah memenuhi masukan yang disampaikan oleh editor, baru bisa dipublish ya, bisa dipublikasi jurnal yang kita submit. Jadi ini urutan ketika kita mau mensubmit jurnal ya, baik untuk skala nasional maupun internasional. Jadi tetap kita harus melalui akun yang ada, kita register ya, daftar, kemudian kita pilih bidangnya ya, bidangnya apa, kemudian nanti draft yang ada kita masukkan ya, kita submit, kemudian nanti akan dicek oleh editor ya. Nah, editor akan melihat tulisan kita, nanti di situ akan ada beberapa masukan ya, masukan apakah berupa bahasa, format penulisan gitu kan, atau substansi dari makalah kita. Gitu. Kalau di reject berarti tamat ya, kita nggak bisa lanjut, tapi kalau dia diterima ya mengirim ulang draft yang sudah direvisi, kemudian oke udah dipublish ya, bisa dipublikasi. Jadi itu ya untuk pertemuan hari ini kita sampai ke apa tadi, menyusun paper ya, menyusun paper. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada,
silakan absen ya, absen di